Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, selamat siang Bapak Ibu Guru Besar dan Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam rangka penyampaian atau pembahasan materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan selalu diridhoi oleh Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dengan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan bahagia. Semoga hari ini kita selalu dalam kebahagiaan hidup Bapak, karena di hari-hari kita itu memang banyak kerjaan yang mungkin menuntut kita untuk selesai, tapi memang kita harus selalu bahagia, karena dengan bahagia kita mengerjakan pekerjaan itu dengan senang hati. Untuk lebih afdolnya kegiatan kita, mari kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sebagai kan kita kan salah satu bagian dari bangsa ini yang ditugaskan untuk mendidik anak kita. Jadi mari kita tenangkan pikiran kita, menghayati apa sebenarnya yang menjadi tugas kita sebagai pendidik. Dan mudah-mudahan dengan kita menghayati apa yang menjadi tugas kita, kita selalu menyiapkan semuanya menjadi ibadah. Dan kalau sudah ibadah, insya Allah apa yang kita lakukan setiap hari dari hal yang kecil, kita mungkin menyampaikan materi yang sederhana akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar kecil, jadi mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agenda pada sore hari ini sore ya, saya menjelang sore ya. Di pertama pembukaan dari sudah kita, yang kedua proses lulusan ketemu dan katakan khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Jadi modul yang telah disampaikan beberapa tahun itu memiliki tujuan atau kompetensi, yaitu guru bergerak memahami pentingnya mengetahui budaya belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan potensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan membuat visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Tahapan umumnya adalah memahami konsep pendidikan multi hajat Nusantara dihubungkan dengan budaya konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi. Bagian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman disiplin mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Jika teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, yaitu kelas, hubungan dan penghargaan, 5 budaya dasar manusia, 5 proses kontrol guru dan sekitar institusi. Menerapkan strategi disiplin positif
yang memberikan murid untuk menciptakan posisi sekolah aman dan berpihak. Menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah dan para murid itu yang dapat mengembangkan karakter murid, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan sosial. Ada pertanyaan yang mungkin butuh jawaban setuju atau tidak setuju yang mungkin kita juga perlu memahami itu. Jadi terkait budaya positif itu kira-kira ketika kita menghukum anak itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak? Gimana Bu? Kira-kira kalau kita menghukum anak bisa mendisiplinkan anak tidak? Gimana? Bisa. Terus yang lain? Bu Nelly gimana? Kalau kita menghukum anak kira-kira bisa mendisiplinkan anak tidak? Tidak setuju Pak. Tidak setuju. Karena hukuman itu lebih ke negatif ya. Oh iya, setuju ya. Yang lain mungkin ada tanggapan. Kalau yang setuju tadi gimana? Pak Andi, alasannya apa? Gak apa-apa. Kita kan gak kasih nilai juga. Kita berbagi ini aja loh. Ya, termotivasi lah. Kalau selama ini kita alhamdulillah gak pernah nyuruh Pak Ibu, dan ternyata memang tanpa hukuman pun anak-anak belajar ya, tetap meraih apa yang mereka cita-citakan. Tapi kalau berteori kontrol ya, jadi sebenarnya menghukum itu cuma ingin menyakiti ya Pak, bukannya itu ya berdampak pada sakit hati anak. Seperti kata peneliti tadi, benar yang katakan bahwa hukuman itu bukan satu-satunya alat untuk mendisiplinkan anak. Mungkin hari ini anak ngaku kalau dia itu salah, terus menerima efek dari kesalahannya, tapi setelah itu dia akan merasa dosa. Dan hukuman itu dia bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak. Misalnya anak terlambat, kita hukum lari ke lapangan gitu. Jadi itu kan hukuman tidak sesuai. Akibatnya apa? Anak akan merasa rendah diri, merasa malu, merasa kecewa, dan bahkan dia sendiri kadang merasa dia apa ya, dihukum yang tidak sesuai dengan kadar yang dia lakukan gitu. Ibunya apa? Bukan anak semakin baik, justru anak semakin nekat, menjadi anak yang lebih baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana kira-kira? Adres? Gimana kira-kira? Hukuman dengan membaca dan membersihkan halaman kira-kira bisa mendisiplinkan anak tidak? Bisa kalau cepat. Bisa kalau maksudnya. Kalau anaknya malas tetap nggak bisa Pak. Pak Is, gimana Pak Is? Bisa Pak. Bisa ya? Alasannya? Alasannya apa ya Pak? Biasakan. Jadi bukan hukuman sebenarnya, tapi itu pembiasaan. Terima kasih jawabannya. Seperti yang tadi dari awal, hukuman itu memang kadang kita lakukan untuk anak, tapi ini sebenarnya adalah konsekuensi. Jadi ya memang itu akan menjadi disiplin, tapi ketika itu misalnya saya berangkat sekolah terlambat, hukum paling karena terlambat nanti kumpul tugas semangat, tapi besoknya Pak lemes lagi gitu. Karena apa? Karena memang sebenarnya terpaksa. Apalagi murid-murid kita yang malas terus kita suruh ngepel atau bersih-bersih kan kok gini-gini amat gitu ya. Jadi memang kurang tepat kalau kita bilang. Sebenarnya juga bukan itu kurang tepat, tapi tetap menyesuaikan kata kondisi pada saat itu. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah ini lagi, iya, Bella gimana?
penghargaan itu kira-kira memberikan ini enggak motivasi untuk anak lebih baik lagi enggak kira-kira? Gimana? Gimana Bu Teli? Sepakat nggak kalau penghargaan itu meningkatkan motivasi anak? Iya. Jadi sebenarnya kalau teori kontrol, jadi anak itulah yang melakukan kendali pada dirinya sendiri. Jadi sebenarnya penghargaan itu bukan justru membuat anak disiplin, membuat anak semakin bukan. Justru kalau menurut teori kontrol, penghargaan itu meningkatkan jurang pemisah antara anak yang pintar dan tidak. Jadi yang merasa tidak pintar dia semakin pintar. Gitu. Tapi kalau penghargaannya setelah dia menerima itu apa? Ketika anak disiplin terus gurunya mengatakan kamu luar biasa, bisa menjadi itu bagus sekali. Tapi kalau bentuknya kita memberi hadiah itu kita gitu. Iya. Positif negatif ya. Iya. Sekarang mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi ini ada satu apa ya contoh. Ketika kita kembali pada teori kontrol, teori kontrol itu beranggapan bahwa guru pun tidak mampu mengendalikan anak gitu. Hanya anaklah yang mampu menunjukkan dirinya sendiri. Ketika anak ingin disiplin, maka dalam dirinya itulah yang mesti tumbuh nilai-nilai kedisiplinan. Bukan karena gurunya galak misalnya, atau sering dikasih permen, atau karena sering dipuji, tidak. Tapi memang dari dalam dirinya itulah motivasi intrinsik itulah munculnya yang namanya kedisiplinan. Jadi ini ada satu kasus, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi ceritanya dia diberi kertas yang isinya itu sesuatu yang istimewa. Antara saya dan teman saya memegang kertas itu. Ketika kita diberikan rayuan, permintaan atau mohon-mohon, kira-kira kalau kertas itu isinya berharga diberikan tidak? Kira-kira diberikan tidak? Kalau kertas itu sangat berharga sekali gitu loh. Apa kita langsung menyerahkan atau tetap menggenggam kertas itu agar tetap aman di tangan kita? Diberikan apa tidak kira-kira? Masalahnya apa kalau tidak diberikan? Ya. Salah satunya karena benda itu sangat istimewa. Gitu. Ya itu terserah pelakunya gitu loh, individunya. Kalau dia menganggap itu bisa diberikan ya silakan, karena yang penting dia tidak terpaksa memberikan itu. Tapi kalau dia karena diancam, dipaksa, atau karena sesuatu yang yang mungkin menakuti dia, itu sudah lepas dari kendali kontrol manusia. Kalau kita mau memberikan, ya mungkin kita yakin bahwa kertas ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau nanti kita takut itu tidak bermanfaat, ya kita potong. Makanya prinsipnya adalah anak yang tetap memegang kertas itu atau memberikan kertas itu, pada prinsipnya dia merasa itu adalah sesuatu yang istimewa dan tidak berhak untuk diberikan orang lain. Kita sebagai guru juga sering menganggap bahwa guru itu mampu mengontrol murid ya. Misalnya dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Peraturannya harus masuk jam 7 misalnya. Jadi itu ada dalam peraturan. Tapi ketika itu hanya sebuah kontrol, mereka akan kemungkinan sekali akan melanggar. Contoh kecil, ketika kita pakai helm, apa kita pengen selamat atau karena kita takut ditilang? Pengen selamat. Nah itu tadi. Oh, pengen ditilang. Berarti itu polisinya cantik dulu ya. Kalau kita prinsipnya karena takut ditilang, berarti kita belum sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah sebenarnya kepentingan kita sendiri. Begitu juga murid kita. Kalau dia datang karena gurunya keren, galak misalnya, atau mungkin dia pasti dapat hadiah karena rajin, suatu saat tidak ada teguran, tidak ada pujian,
anak itu akan kembali ke asal mula. Udah malas lagi, ngapain aku dapat hadiah, ngapain aku datang pagi, kalau aku dapat penghargaan dari guru kok. Jelas. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini teori membuat rasa bersalah. Jadi kita cenderung mengatakan bahwa kalau kita memberikan pertanyaan atau memberikan statement yang membuat anak bersalah itu dianggap satu kebenaran, padahal itu tidak tepat. Misalnya nih, anak tidak mengerjakan PR, tiba-tiba kita mengatakan, nah, untuk kamu yang rajin demi ibu, nanti kalau ibu enggak bisa mengatur kamu, ibu dipecat, misalnya. Itu kan bukan sesuatu yang baik ya, justru kita menganggap murid itu nanti bisa saja menganggap ibu kalau nggak tanpa saya nanti pasti, atau malah lebih dari itu, kasihan juga ibu ya, gara-gara saya itu nanti dipecat. Padahal semestinya anak itu merasa merasa bisa mengontrol dirinya dan merasa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi nggak perlu kita meminta-minta untuk dikasih hati, nggak perlu. Atau kita seperti tadi menghukum yang terlambat berdiri, itu juga kurang tepat. Atau dengan berdiri terus kita melakukan ke teman-temannya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kira-kira penguatan yang positif itu efektif ya untuk anak? Kira-kira efektif tidak? Ya ada efektifnya, tapi tidak bertahan lama. Lagi-lagi itu karena faktor ekstrinsik. Kita aja ya sebagai guru ya, kalau karena kepala sekolah kita semangat, nanti ibu kepala sekolah nggak ada, ya kan? Sama halnya seperti itu adalah kontrol diri. Ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa, ini ya bahaya ini lagi, bahwa ketika kita menjadi guru kita merasa kita punya hak untuk memaksa murid. Walaupun sebagian besar berprinsip begitu, tapi pada akhirnya kita tidak boleh, kalau di teori kontrol kita tidak boleh melakukan memaksa. Tapi kita mengajak dengan diskusi-diskusi menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah satu kebaikan. Nah, terus kembali ke paradigma stimulus teori kontrol atau teori siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol diri sendiri ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebaliknya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang. Jadi pada prinsipnya stimulus respon itu sifatnya kebanyakan kayak ego itu loh, ego sentris satu pihak, contohnya guru kepada juga sudah memberikan materi kepada kami semua sehingga kami jadi lebih memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, juga adanya terkait keyakinan kelas yang harus mulai ditumbuhkan di sekolah. Tentu kami berharap Pak Ali sebagai calon guru penggerak bisa memberikan contoh sehingga nanti semua guru di SLB Negeri Metro akan mengikuti jejak Pak Ali, bagaimana Pak Ali mengaplikasikan budaya positif ini di kelas ataupun di sekolah. Walaupun tantangan pelaksanaannya tentu lebih besar di sekolah luar biasa dibandingkan dengan di sekolah yang reguler, mengingat anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus dan memerlukan strategi khusus juga untuk menyampaikan terkait budaya positif ini kepada peserta didik kita. Terima kasih Pak Ali, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ali yang telah menyampaikan materi yang sangat mantap ini.
mungkin kalau dari saya bukan untuk untuk menolak atau seperti apa, tapi intinya teori yang sangat bagus, tapi mungkin untuk implementasi di sekolah SLB mungkin masih agak sulit gitu Pak Ali. Tapi ya namanya kita berusaha, mungkin kita coba sedikit-sedikit untuk mencoba mengaplikasikan dari hal yang sederhana. Mudah-mudahan nanti dari hal yang sedikit itu secara konsisten kita bisa meningkatkan seperti hal yang ideal kita inginkan bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi terkait pembahasan materi budaya positif dari CGP, saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Dan mari kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia guru pembinaan. Nama saya M. Ali Amiruddin SAG, calon guru pembinaan angkatan 8 dari SLB Negeri Bengkulu, Lampung. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan laporan kegiatan modul 1.2 literasi kontekstual, menangani kasus siswa dengan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi dalam budaya positif ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menstabilkan aktivitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun penjelasan dari 3 hal ini sebagai berikut, bahwa dalam menstabilkan identitas menyadari bahwa setiap anak bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang secara tidak sengaja pernah melakukan salah. Untuk validasi tindakan yang salah, bahwa setiap anak punya alasan mengapa melakukan salah itu, dan apakah anak-anak tahu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dan untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah mereka sepakati, dan apakah yang ingin mereka alami, atau seperti apa solusi terhadap masalah yang telah dihadapi. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan tayangan video berikut ini. Pak, Baim buang sampah sembarangan. Di mana buangnya? Di lantai. Oh, gak dibuang di tempat sampah. Bukan, di lantai situ. Terima kasih ya. Nanti Pak Ali panggil Pak Imnya ya. Iya. Baiklah anak-anak, tadi Bapak dapat jawaban dari bahwa kalian ada yang buang sampah. Coba siapa yang tadi laporan siapa? Iya, apa Pak Im? Sampah sembarangan.
kota. Motornya motor. Kan kita sudah punya tempat pembuangan kan? Iya. Jadi kalau buang sampah nggak boleh sembarangan. Enggak di sini lantainya, Pak. Iya, nanti kita harus nyapu lagi ya. Kan kita harus menjaga kebersihan kan? Iya, kalau ada kotoran di sini disapuin lah. Ya baik. Nah, kalau menurut baik boleh nggak buang sampah? Nggak boleh. Ya. Kalau buang harusnya di mana? Di kotak sampah. Pak, siapa yang seharusnya menjaga lingkungan kita? Siapa yang harus menjaga lingkungan kita agar bersih? Semuanya harus menjaga. Kebersihan, Pak. Buang sampah di mana? Di kotak sampah. Sekarang bayangkan salah. Akhirnya harus minta. Maaf. Bagaimana bilangnya? Bagaimana bilangnya? Kali makan tidak boleh diulang lagi. Ya. Karin. Ambil kotak. Baiklah, Adila tadi ada apa Adila? Ambil kayon. Siapa? Dibawain tadi. Oh, Karin, apa benar kamu ngambil kayon? Ya. Oh, nggak ngambil ya? Iya, benar ngambil apa enggak? Ngambil, kamu ngambil kan? Udah dipulangin, tapi tadi ngambil ya, maksa ya. Seharusnya kalau kita mau minjem harus gimana? Harus ngomong dulu, minta ya. Harus gini, Fadila, aku pinjam kayunya ya. Nanti Fadila membolehkan dia silahkan ambil. Nah, jangan langsung diambil. Kenapa? Karena itu mengambil tanpa izin. Ya. Tapi kita buat dulu, Pak. Ya kan kita harus ini kan menjaga milik orang lain dan menghargai hak orang lain kan. Kalau kita mau memberikan sesuatu kita harus meminta izin. Ya Fadila. Iya. Tadi kamu marah ya? Iya marah ya. Terus kamu merasa bersalah tidak? Salah ya. Kalau merasa bersalah, sekarang kalian minta maaf. Kalian salaman ya. Kamu bilangnya gimana coba? Fadila, aku minta maaf ya. Karena tadi ngambil kayunya. Baiklah anak-anak, apakah kalian suka dengan budaya positif? Enggak, Pak. Nah, dari masalah tadi, apa yang kalian sukai? Oh, apa coba? Saya mengerti apa coba? Tentang apa? Rasa tanggung jawab dan menghargai, menghormati orang lain. Ya. Saya terus belajar mandiri dan menjadi orang